Shalom semuanya, salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Antoni Salim, saya merupakan mahasiswa Universitas di Nusantara semester 3. Saya mengambil program studi Teknik Informatika. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada. Dalam video ini juga saya akan membahas tentang terbentuknya gereja pertama di dunia. Baik, mari kita mulai. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun sejak abad pertama Masehi. Kekristenan muncul dari wilayah Levan, di mana sekarang menjadi wilayah Palestina dan Israel, mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai di kota Yerusalem dan mulai menyebar ke seluruh wilayah timur. Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada abad pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia, di mana terdapat lebih dari 2,5 miliar orang Kristen, yaitu sepertiga jumlah manusia di dunia. Kekristenan terbagi menjadi dua, yaitu Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur pada skisma Timur Barat atau skisma besar pada tahun 1054. Reformasi Protestan memecah Gereja Katolik Roma menjadi berbagai denominasi Kristen. Yesus Kristus dilahirkan pada tahun 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan bertumbuh dewasa di kota Nazaret, Galilea. Setelah ia berumur sekitar 30 tahun, dimulailah pelayanan Yesus selama lebih dari 3 tahun, termaksud merekrut ke-12 rasul, melakukan mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Yesus mati dihukum dengan cara disalib oleh karena hasutan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan ajaran Yesus, yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Ia disalibkan di Bukit Golgota, Yerusalem di antara tahun 29 sampai 33 Masehi atas perintah gubernur provinsi Yudea Romawi Pontius Pilatus. Setelah mati disalibkan, Yesus dikuburkan di dalam gua batu. Umat Kristiani percaya bahwa Yesus bangkit dari mati pada hari ketiga setelah kematiannya dan menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi mata. 40 hari kemudian, ia naik ke surga dengan disaksikan banyak orang. Umat Kristiani juga percaya bahwa para imam Yahudi yang ketakutan menyogok para penjaga kubur untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh para muridnya. Kelima hal dalam kehidupan Yesus Kristus ini, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, adalah intisari kekristenan. Kita akan masuk ke dalam gerejanya. Gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya atau gereja Tuhan Yesus sendiri. Ada dalam Alkitab Matius pasal ke-16 ayat ke-18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Gereja atau kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Periode gereja dimulai sejak kurang lebih 33 tahun dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga bertobatnya Kaisar Konstantinus pertama pada tahun 325. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka kepada orang-orang Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa gereja pertama yang berasal dari Yesus Kristus sendiri adalah tempat di mana para ke-12 murid Yesus berkumpul untuk berdoa setelah 40 hari kenaikan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sendiri itu mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga para rasul bisa menyebarluaskan ajaran agama Kristen Yesus Kristus. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa gereja pertama yang berasal dari Yesus Kristus sendiri adalah tempat di mana para ke-12 murid Yesus itu berkumpul untuk berdoa setelah 40 hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
di mana Yesus juga mencurahkan Roh Kudusnya sehingga para rasul bisa menyebarluaskan ajaran agama Kristen Yesus Kristus ke seluruh wilayah, ke seluruh dunia. Oke, baik, sekian dan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.